Spesialisasi pertama dan paling fundamental adalah akuntansi keuangan. Ini jantungnya semua bidang akuntansi. Ruang lingkupnya mencakup pencatatan transaksi perusahaan atau organisasi. Terus, penyusunan laporan keuangan berkala. Semua untuk kepentingan eksternal, kayak pemilik, investor, dan kreditur. Ada dua komponen utama di sini. Pertama, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Ini aturan pengukuran dan penyajian laporan yang berlaku sejak tahun 1994. SAK menggantikan PAI yang lama. Terdiri dari PSAK yang diberi nomor urut, PSAK 1, PSAK 2, PSAK 3, dan seterusnya. Komponen kedua, revisi berkelanjutan. PSAK yang nggak sesuai perkembangan zaman bakal direvisi tanpa ubah nomor. Contohnya, PSAK 71 tahun 2017 direvisi jadi PSAK 71 revisi 2020. Prospek karirnya gimana? Dibutuhkan oleh setiap organisasi. Perusahaan swasta butuh, BUMN butuh, BUMD butuh, NGO juga butuh. Wajib untuk organisasi besar. Kesimpulannya, kalau kamu ahli akuntansi keuangan, kamu bisa kerja di mana saja. Tapi ada satu bidang yang tugasnya ngecek laporan keuangan ini. Bidang apa itu? Bidang yang ngecek laporan keuangan itu namanya auditing atau pemeriksaan independen. Auditor ini kayak polisi laporan keuangan. Tugasnya ada 3 hal utama. Pertama, mengumpulkan bukti yang mendukung catatan akuntansi. Kedua, mengevaluasi kesesuaian dengan SAK. Ketiga, memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Opini audit ada beberapa jenis. Ada wajar tanpa pengecualian, artinya laporan sesuai SAK 100%. Ada wajar dengan pengecualian, berarti ada masalah kecil. Ada tidak wajar, ini artinya banyak pelanggaran SAK. Ada juga tidak memberikan pendapat, karena data nggak cukup untuk kasih opini. Satu hal penting yang harus kamu tahu, wajar nggak sama dengan sehat. Opini wajar hanya berarti laporan sesuai aturan, bukan berarti perusahaan bebas masalah finansial. Perusahaan bisa dapat opini wajar, tapi tetap terancam bangkrut kalau utangnya gede banget. Syarat jadi auditor juga ketat, harus S1 akuntansi. Terus ambil pendidikan profesi akuntansi selama 3 semester, dapat gelar akuntan. Terus lulus USAP atau Ujian Sertifikat Akuntan Publik, baru dapat gelar BAP. Ini setara CPA di Amerika Serikat. Nah, selain laporan keuangan, ada bidang yang fokus ke biaya produksi. Apa itu? Bidang yang fokus ke biaya produksi namanya akuntansi biaya. Ini spesialis penentuan dan pengendalian biaya. Fokus utamanya ke biaya produksi pada perusahaan manufaktur. Sekarang, biaya distribusi juga makin penting untuk diperhatikan. Ada 2 jenis biaya yang dipelajari di sini. Pertama, biaya sesungguhnya atau historical. Ini biaya yang sudah terjadi. Contohnya, biaya bahan baku bulan Januari mendarat di angka 50 juta rupiah. Kedua, biaya taksiran atau forecasting. Ini biaya yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, estimasi biaya bahan baku bulan Februari naik jadi 55 juta rupiah. Fungsi utama akuntan biaya ada 4. Mengumpulkan data biaya, baik actual maupun estimated, menafsirkan data untuk manajemen, pengendalian biaya atau cost control, terus perencanaan biaya atau cost planning. Bidang ini sering dianggap bagian dari akuntansi manajemen karena fokusnya ke internal decision making. Contoh aplikasinya nyata. Harga pokok produksi sepatu Nike berapa? Biaya per unit smartphone Samsung berapa? Semua dihitung lewat akuntansi biaya. Nah, kalau akuntansi biaya buat internal, ada nggak bidang yang lebih bebas dan strategis? Ada bidang yang lebih bebas dan strategis, namanya akuntansi manajemen. Ini senjata rahasia manajer. Karakteristik uniknya luar biasa. Akuntansi keuangan terikat SAK ketat banget. Akuntansi manajemen nggak ada standar, bebas kreasi total. Akuntansi keuangan cuma pakai data historis. Akuntansi manajemen pakai data historis plus proyeksi masa depan. Rentang waktunya juga fleksibel banget, bisa dari detik sampai puluhan tahun ke depan.
Terus, perbedaan terbesarnya di sini. Akuntansi keuangan untuk pihak eksternal, akuntansi manajemen untuk pihak internal, yaitu manajemen sendiri. Fungsi utamanya ada 3. Pemilihan alternatif, pilih strategi terbaik. Perencanaan, buat rencana jangka pendek dan panjang. Pengendalian, monitor kinerja versus target. Contoh kasusnya kayak gini. Perusahaan mau beli mesin baru atau sewa, analisis biaya 5 tahun ke depan. Mau buka cabang baru di Surabaya atau Bandung, proyeksi revenue dua-duanya. Outsource produksi atau produksi sendiri, cost benefit analysis. Kebebasan kreativitasnya total. Akuntan manajemen bisa pakai metode apapun yang berguna bagi manajemen. No rules, just results. Nah, kalau urusan strategi udah clear, gimana dengan urusan pajak? Ada bidang khususnya nggak? Urusan pajak punya bidang khusus, namanya akuntansi perpajakan. Ini seni hemat pajak secara legal. Ada 2 fungsi utama di sini. Pertama, penyusunan laporan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. SPT tahunan, SPT masa, semua harus tepat. Kedua, perencanaan pajak atau tax planning. Memilih transaksi yang menghasilkan beban pajak terkecil. Legal dan etis ya, bukan penghindaran pajak ilegal. Contoh dilema tax planning kayak gini. Perusahaan mau beli mesin atau sewa mesin. Kalau beli mesin, ada depresiasi yang bisa kurangi pajak bertahap. Kalau sewa mesin, biaya sewa langsung kurangi pajak tahun ini. Contoh lain, kasih uang makan ke karyawan kena pajak sebagai benefit. Tapi kalau sediakan catering kantor, bisa jadi biaya perusahaan dan nggak kena pajak karyawan. Syarat jadi akuntan pajak cukup ketat. Harus pahami dan ikuti peraturan perpajakan yang selalu berubah. Ikuti kursus brevet A, B, C. Update terus soal UU pajak terbaru. Prinsip emasnya sederhana. Bayar pajak seminimal mungkin secara legal. Bukan tax evasion, tapi tax efisiensi. Nah, selain aturan pajak, ada bidang yang ngurusin sistem dan teknologi. Apa itu? Nah, setelah kita bicara strategi dan perpajakan, kita masuk ke fondasi teknis yang bikin semuanya bisa berjalan. Ini dia, sistem akuntansi, sang arsitek IT di balik data keuangan. Bayangkan, semua prosedur pencatatan, metode pengolahan transaksi, hingga teknik keamanan data dirancang di sini. Ruang lingkupnya luas, dari merancang alur kerja sampai mengimplementasikan pengamanan agar data tidak bisa dimanipulasi. Tujuannya ada 3 utama. Pertama, melindungi kekayaan perusahaan dengan internal control untuk cegah penipuan, misalnya dengan pemisahan tugas yang jelas. Kedua, menjamin keandalan laporan keuangan sehingga datanya akurat dan bisa diverifikasi, lengkap dengan jejak audit yang jelas. Ketiga, tentu saja efisiensi biaya, di mana biaya sistem harus lebih kecil daripada manfaat yang diberikan. Karakteristik sistem yang baik harus aman, murah, dan cepat dalam pemrosesan data. Di era digital ini, keahlian wajibnya sudah menyatu dengan teknologi informasi, programming, database, hingga software ERP seperti SAP atau Oracle. Intinya, di zaman sekarang, sistem akuntansi itu adalah perpaduan 50% ilmu akuntansi dan 50% keahlian IT. Tanpa sistem yang solid, data sebanyak apapun hanya akan jadi tumpukan yang kacau. Nah, sistem yang solid ini nanti akan menghasilkan data untuk apa? Untuk direncanakan dan dikendalikan. Gimana caranya? Kita lihat di spesialisasi selanjutnya. Nah, setelah sistem yang solid menghasilkan data, data itu perlu diarahkan. Disinilah peran akuntansi anggaran yang fokusnya pada 2 hal, merencanakan dan memantau. Pada dasarnya, ini adalah proses menyajikan rencana keuangan untuk suatu periode, lalu membandingkannya dengan realisasi yang sebenarnya terjadi. Siklusnya berputar, mulai dari perencanaan, misalnya menargetkan penjualan triwulan pertama sebesar 500 juta. Lalu masuk ke pencatatan transaksi aktual, katakanlah realisasinya 450 juta. Tahap kuncinya adalah perbandingan atau variance analysis. Di sini kita lihat selisihnya, 50 juta, dan menandainya sebagai unfavorable. Lalu kita analisis, kenapa bisa kurang?
Apakah faktor internal seperti strategi yang kurang tepat atau eksternal seperti kondisi pasar? Dari analisis ini, barulah kita bisa mengambil tindakan perbaikan untuk periode berikutnya. Misalnya, selain penjualan yang meleset, biaya produksi yang dianggarkan 300 juta ternyata membengkak jadi 320 juta. Dua unfavorable variance ini jadi alarm untuk manajemen. Bidang ini sering dianggap bagian dari akuntansi manajemen karena fokusnya untuk pengambilan keputusan internal. Jadi, anggaran tanpa perbandingan dengan realisasi itu percuma. Tapi bagaimana jika entitas yang kita hitung bukan perusahaan yang mengejar laba, melainkan organisasi yang tujuannya melayani publik? Spesialisasinya beda lagi. Mari kita lanjut. Oke, kita sudah bahas dunia bisnis yang fokusnya pada laba. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih luas, akuntansi sektor publik. Ini adalah ranah di mana motifnya bukan lagi keuntungan, tapi pelayanan publik. Cakupannya sangat beragam, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN seperti Pertamina dan PLN, organisasi politik, hingga lembaga sosial seperti Palang Merah atau yayasan. Karakteristik utamanya jelas, fokus pada pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPR atau DPRD, dan semuanya terikat erat oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaannya dengan sektor swasta mendasar. Kalau swasta tujuannya profit dan dananya dari pemilik atau pinjaman, sektor publik tujuannya pelayanan dan dananya berasal dari pajak, retribusi, atau hibah. Akuntabilitasnya pun bukan ke pemegang saham, tapi ke masyarakat umum. Nah, penting dicatat, meskipun pelaksanaan operasionalnya bisa dikerjakan oleh pihak swasta, fungsi pemerintahan dan pertanggungjawaban atas uang rakyat tetaplah dipegang oleh pemerintah. Ini membawa kita ke bagian spesifik dari sektor publik. Ingin tahu bagaimana akuntansi memastikan uang rakyat itu digunakan dengan benar? Kita lihat di bagian selanjutnya. Nah, dari sektor publik yang luas tadi, sekarang kita fokus ke jantungnya, akuntansi pemerintahan. Ini adalah bagian khusus yang mengurusi pertanggungjawaban uang rakyat. Ruang lingkupnya mencakup lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga lembaga sosial seperti rumah sakit atau sekolah yang dikelola negara. Karena mengurus uang publik, standarnya pun khusus, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan dasar hukum peraturan pemerintah. Yang menarik adalah struktur auditnya. Ada auditor eksternal independen, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang memeriksa laporan keuangan pemerintah. Lalu ada auditor internal seperti BPKP untuk pengawasan pemerintah pusat, Inspektorat Jenderal di tiap kementerian, serta inspektorat dan badan pengawas di tingkat daerah. Hal yang paling krusial di sini, semua unit organisasi ini terikat sangat ketat oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada ruang untuk melanggar, karena yang dikelola adalah amanah publik. Jadi, akuntansi di sini bukan sekedar pencatatan, tapi alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tapi, bagaimana jika dampak yang ingin diukur bukan hanya uang, melainkan sesuatu yang lebih abstrak, seperti kebahagiaan masyarakat atau kebersihan udara? Ada bidang akuntansi yang bahkan lebih menantang lagi. Penasaran? Nah, kalau tadi kita ukur sesuatu yang konkret seperti uang, sekarang kita masuk ke wilayah yang paling menantang, akuntansi sosial. Bidang terbaru ini berusaha mengukur sesuatu yang seringkali tak kasat mata, yaitu biaya dan manfaat sosial dari sebuah aktivitas ekonomi. Kenapa sulit? Karena nilai sosial seperti kebahagiaan atau udara bersih sangat sulit untuk dinyatakan dalam angka rupiah. Dampaknya pun seringkali jangka panjang dan dipengaruhi banyak faktor eksternal. Contoh tugasnya bisa macam-macam. Misal, dalam studi transportasi, akuntansi sosial tidak hanya menghitung biaya pembangunan jalan, tapi juga mengukur dampaknya pada kepadatan lalu lintas, polusi, dan kualitas hidup warga sekitarnya. Atau menilai pabrik. Selain manfaatnya menciptakan lapangan kerja dan membayar pajak, berapa biaya sosial dari polusi udara dan limbah yang dihasilkannya?
Program CSR perusahaan juga diukur di sini. Berapa manfaat citra perusahaan dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari dana yang dikeluarkan? Tantangan besarnya adalah bagaimana caranya memberi nilai rupiah pada udara bersih atau kebahagiaan masyarakat. Inilah yang sedang berkembang. Tren masa depan menunjukkan tuntutan masyarakat akan transparansi dampak sosial dan lingkungan semakin tinggi. Dengan standar baru seperti ESG atau Environmental, Social, and Governance yang kini banyak diterapkan. Jadi, akuntansi ternyata bukan cuma urusan debit kredit semata ya. Tapi dalam praktik sehari-hari, seringkali orang masih bingung membedakan antara pekerjaan pencatatan dan analisis. Apa sih bedanya? Mari kita kupas. Nah, setelah melihat berbagai spesialisasi yang kompleks, sekarang kita bongkar kesalahpahaman yang paling umum. Banyak yang masih bingung, apa sih bedanya tata buku atau bookkeeping dengan akuntansi atau accounting? Gampangnya, ini ibarat operator komputer versus pilot pesawat. Si bookkeeper tugasnya teknis. Mereka adalah operator yang input data, mencatat transaksi sesuai prosedur baku, dan fokus pada sebagian kecil sistem, misalnya mengurus piutang saja. Keahliannya di data entry, dan banyak pekerjaan ini kini sudah diotomasi oleh komputer. Sementara itu, si akuntan adalah pilotnya. Mereka yang mendesain sistem, menganalisis data, dan menafsirkan laporan. Tanggung jawabnya mencakup seluruh sistem akuntansi dan mereka butuh judgement serta keahlian analitis tingkat tinggi. Mereka membaca dashboard, yaitu laporan keuangan, dan mengambil keputusan strategis dengan tanggung jawab penuh atas hasil akhirnya. Jadi, hubungan kerjanya, si pemegang buku dibimbing dan dinilai oleh akuntan, sementara akuntan memimpin dan membimbing mereka. Catatan penting, di awal karir, seorang akuntan mungkin masih melakukan pekerjaan tata buku, tapi mereka harus punya pengetahuan konseptual yang jauh lebih tinggi. Nah, setelah kita pahami semua elemen dan pelakunya, sekarang saatnya kita lihat peranan besar akuntansi ini dalam membentuk masyarakat dan keputusan di dalamnya. Seperti apa dampaknya? Mari kita lanjutkan.